Dalam dunia kerja modern dan kompetitif sekarang ini, sebagian besar perusahaan menggunakan tenaga kerja berusia muda. Ini karena banyaknya pekerjaan yang menuntut seorang pekerja harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehat, dan cekatan. Hal ini tentu menjadi prioritas utama perusahaan dibandingkan dengan tenaga kerja yang berusia tua atau sudah lanjut usia. Namun siapa yang menyangka, di usia yang tidak muda lagi, para lansia ini masih bisa bekerja dan bersaing dengan pekerja-pekerja berusia muda. Berikut ini adalah beberapa orang yang meski sudah lanjut usia, namun tidak kalah hebatnya dengan anak muda. Seperti apa pekerjaan yang masih dilakukan dan dikerjakan? Inilah 7 lansia produktif versi On The Spot. Here come bad news, talking this and that. Kalau hari ini Anda mengeluh masih menganggur dan merasa sulit mendapatkan pekerjaan, coba lihatlah kegigihan dari nenek tua bernama Felimina Rotunda. Di usianya sudah mencapai 100 tahun lebih, dirinya masih sanggup untuk menjalankan pekerjaannya dengan giat. Ia bukan tipe lansia yang hanya berdiam di rumah sembari menunggu ajal tiba. Di usia senjanya, Felimina masih bekerja selama 11 jam per hari. Wow! Ia memulai aktivitasnya dari pukul 7 pagi sampai 6 sore selama 6 hari dalam seminggu. Ia memiliki jasa laundry dan dry cleaning yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an dengan nama toko College Laundry Shop yang terletak di Buffalo, New York. Menurut Gary, ibunya sudah bekerja sejak masih berumur 15 tahun. Awalnya Felimina adalah buruh pabrik sepatu yang ada di Pennsylvania di masa kemunduran ekonomi global. Ia adalah wanita yang profesional dan sangat menikmati pekerjaannya. Bagi Felimina, bekerja giat hingga di usia 100 tahun ini dapat memberikannya tujuan hidup dan paling tidak punya alasan untuk bangun pagi. Ia bertekad untuk tidak pensiun selama kesehatannya baik. Ia hanya akan mengambil libur kalau keadaan memaksa, seperti sakit. Nenek tangguh ini masih mampu berkendara sendirian dan mengendalikan semua aktivitasnya tanpa ada asisten. Gotta find another way to keep from going under. Pull out the stops. Got your attention. I guess it's time again for me to mention the word. Kemauan dan kegigihan kakek yang satu ini untuk bekerja patut diacungi jempol. Pasalnya, meski sudah berusia 1 abad lebih, ia masih giat bekerja 5 hari dalam seminggu. Lauren Wade adalah mantan angkatan udara dan veteran Perang Dunia II. Ia pensiun saat berusia 60 tahun. Merasa bosan, ia kemudian memilih untuk kembali bekerja. Pada 1983, ia menemukan pekerjaan di salah satu pasar swalayan di Kansas, Amerika Serikat. Lauren Wade yang baru saja merayakan ulang tahun ke-103 dikenal sangat bersemangat untuk bekerja. Setiap hari ia memberi salam baik kepada para pekerja juga kepada para pelanggan. Menyiram tanaman hingga menjadi kasir siap ia kerjakan. Wade adalah pekerja tertua di seluruh pasar swalayan Amerika Serikat ini. Ia bekerja lebih dari 3 dekade. Kegigihan veteran perang ini bahkan menarik perhatian banyak orang hingga ke seluruh dunia. Seorang pria lanjut usia yang berusia 101 tahun di New Jersey, Amerika Serikat, memutuskan masih akan terus bekerja meski usianya sudah seabad lebih. Lansia bernama Herman Goldman ini masih dalam kondisi sehat. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya di kantor tempatnya bekerja, perusahaan lampu di East Hanover, New Jersey, Amerika Serikat. Ia sempat berniat pensiun di usianya yang ke-100, namun niat tersebut tidak juga ia lakukan. Kini ia memutuskan belum mau pensiun dan tetap akan menggeluti pekerjaannya yang telah dijalankannya selama 73 tahun lamanya. Ia bertugas untuk menata ulang lampu yang rusak atau tak bisa lagi digunakan. Namun apa yang dilakukan Herman Goldman terbilang luar biasa. Apalagi ia tetap masuk selama 4 hari kerja dalam seminggu. Sally Gordon telah memasuki usia yang ke-101 tahun. Ia masih aktif bekerja full-time sebagai asisten sersan pada angkatan bersenjata untuk Badan Legislatif Negara bagian Nebraska, Lincoln. Ia masih mencintai pekerjaannya dan menolak mengurangi jam kerjanya.
Ia berkata, ia akan terus bekerja selagi ia bisa karena bekerja memberikan tujuan hidup. Tak hanya terlihat sangat segar dan sehat dengan usianya yang sudah sangat tua, Gordon juga masih tampil stylish dengan aksesoris di kepalanya. Sopir tertua di dunia asal Selandia Baru, Bob Edwards, yang sudah menginjak usia 105 tahun, mengaku dirinya belum terlalu tua untuk terus mengemudi. Edwards mulai menyetir mobil sejak 88 tahun lalu dan sampai hari ini ia belum mau berhenti untuk duduk di balik kemudi. Kegiatannya setiap hari adalah bangun pagi dan menyetir ke tempat gym, kemudian melanjutkannya dengan memasak untuk sang istri yang kini berusia 91 tahun. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berpikir kalau dia sudah tua. Lansia produktif berikutnya adalah seorang penari sekaligus koreografer tertua di dunia bernama Ellen Kramer. Hingga usia 100 tahun, Ellen selalu menari dan tak berhenti menciptakan tarian kontemporer. Ellen lahir di tahun 1914 silam di kota Sydney, Australia. Ia dibesarkan oleh keluarga pemusik dan mempunyai cita-cita sebagai penyanyi opera. Namun di usianya ke-22 tahun, Ellen mengganti cita-citanya menjadi seorang penari dan menceburkan dirinya dalam dunia tari modern. Kini ia menjadi salah satu koreografer tertua di dunia yang masih aktif. Ia punya semangat dan ambisi yang kuat. Tubuh dan usianya sudah melampaui 1 abad ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan semangat menarinya. Hingga kini, ia masih terus mementaskan tariannya. Sekalipun sudah tergolong manula, nenek bernama Agnes Kasparkova asal desa Luika di Moravia Selatan membuktikan bahwa umur hanyalah angka saja. Sebab di usianya sudah 87 tahun tidak membuat pribadinya menjadi merana karena ia masih bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa kreatif. Yang dilakukan Agnes Kasparkova terbilang unik. Ia pergi ke rumah-rumah tetangga untuk melukis dinding rumah mereka. Dengan seizin tetangganya, nenek ini bisa berkreasi menunjukkan bakat melukisnya itu. Meski sudah tak lagi muda, nenek Agnes masih kuat untuk melukis selama berjam-jam dan berhari-hari. Bahkan terkadang, ia harus memanjat tangga untuk menjangkau dinding teratas rumah. Hasil karya lukisannya terlihat bagus dengan motif-motif tradisional yang sungguh menarik. Salah satu motif yang paling sering ia buat adalah bunga. Nenek Agnes mengaku ide lukisannya selalu datang mengalir begitu saja sesaat sebelum ia melukis. Berkat bakat dan usahanya itu, lingkungan di sekitar tempat tinggalnya terlihat lebih cerah dan indah. Ia mengaku tidak bisa tinggal diam di rumah dan selalu memikirkan untuk menyalurkan hobi melukisnya itu. Itulah beberapa lansia yang masih produktif versi On The Spot. Semoga tayangan tadi dapat memberikan motivasi untuk Anda lebih giat dalam bekerja ya.